Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu ada maksud Tuhan yang ajaib atas hidup kami sekalian. Biarkan nama-Mu Yesus dipermuliakan lewat firman-Mu, dan tidak ada yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati. Semua menikmati yang terbaik dari Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Well, ini masih hari-hari di mana liburan sedang berlangsung. Beberapa orang sangat tidak betah ingin segera kerja. Beberapa orang merasa liburannya kurang panjang. Beberapa orang berkata, sama aja liburan gak liburan, buat saya gak ada bedanya. Well anyway, hari ini kita di rumah Tuhan, dan saya percaya bahwa ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang menanti kita. Nah hari ini saya mau bagikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Hari-hari ini kami lagi menyiapkan hati dan diri kami untuk ke Israel besok. Sebagian rombongan sudah berangkat, mereka yang ke Mesir sudah berangkat beberapa hari yang lalu. Dan kemudian besok ada sebagian lagi akan berangkat. Dan kemudian sisanya Selasa. Dan kita berdoa supaya Tuhan kerja dengan luar biasa. Bantu doa, ternyata tidak terlalu mudah mendapatkan hall untuk kira-kira 800 orang di Yerusalem. Dan kita sedang mencoba untuk terus mencari tempat yang terbaik buat ibadah. Dan terutama buat semua kita, kalau tidak ada perubahan dan Tuhan kehendaki, tanggal 18-nya nanti, jadi minggu depan, kita akan buat, 18 hari apa ya? Sabtu Sabtu ini, kalau tidak ada perubahan, berarti di Indonesia ini, Indonesia Barat, kira-kira jam 12 siang, kita akan siarkan live kebaktian Yom Kippur di Yerusalem. Yom Kippur merupakan hari di mana setahun sekali, imam besar itu masuk ruang Maha Kudus. Dan disitulah sebetulnya Tuhan menghapus semua dosa kita, dan Dia memberikan akan anugerah yang baru. Itu hari penentuan apakah Tuhan berkenan tidak dengan apa yang kita bawa kepadanya. Saya kalau mendorong Anda ikuti lewat radio, kita akan beritahu Anda beberapa hari sebelumnya, setelah kami tiba di sana, jam berapa tepatnya kita akan mulai, dan di Indonesia tepatnya jam berapa Anda bisa ikuti live lewat Radio Rema, atau kalau Anda ada internet, Anda bisa streaming lewat internet saudara. Nah kita berdoalah supaya Tuhan kerja dengan luar biasa, dan kita masih mencoba terus untuk mendapatkan akan gedung yang sesuai. Ternyata tidak banyak tempat yang bisa nampung sekian banyak orang. Terutama tanggal 18, kalau Anda pernah ngerti di Bali ada hari raya Nyepi. Itu nggak ada mobil lewat, nggak ada lampu nyala. Nah hari Yom Kippur itu di Israel seperti itu saudara. Jadi kalau Anda punya gedung pun mungkin dia tidak mau sewakan buat kita. Karena buat mereka itu tidak boleh ada aktivitas apapun. Well anyway, tapi kita mau percaya Tuhan akan sediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Nanti Anda akan dapatkan infonya lewat Radio Rema. Tak jam berapa tepatnya bisa Anda ikuti lewat siaran Rema. Baik saudara, mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau ada Alkitab saudara, silakan Anda buka dengan saya dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian, kalau Anda sudah sampai Kejadian, lihat pada pasal yang ke-17, dari kitab Kejadian pasal yang ke-17, saya akan ajak Anda melihat mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 17, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu
melahirkan seorang anak. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Saudara sekalian, kalau Anda membaca cerita ini, tentu harusnya Anda ingat beberapa peristiwa yang mirip sama di Alkitab. Kalau Anda membaca, ini mirip dengan, atau bahkan lebih parah daripada Sakaria. Sakaria pernah didatangi malaikat Gabriel dan diberitahu soal lahirnya Yohanes Pembaptis. Dan dia bertanya, bagaimana aku tahu bahwa itu akan terjadi? Aku sudah tua, Elizabeth juga sudah tua. Nah, dengan perkataan itu saja, Gabriel berkata, aku ini Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan. Nah, karena engkau meragukan, engkau tidak percaya, engkau seperti itu, maka engkau bisu. Bayangkan Sakaria mempertanyakan janji Tuhan yang berkata, kamu tahun depan akan punya anak. Dipertanyakan itunya saja, Tuhan berkata, karena engkau tidak percaya, engkau mempertanyakan, maka engkau bisu. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, Maria juga ngomongnya yang sama, tidak ada kutukannya, tidak ada hukumannya. Dan kalau Anda membaca di Alkitab, kelihatan sekali bahwa nggak ada apapun yang menimpa Maria. Nah, sekarang kita membaca Abraham. Abraham ini dikatakan bapak segala orang percaya. Dikenal sebagai imannya Abraham. Kalau orang mendengar kata Abraham, orang berkata, wow, ini orang punya iman yang luar biasa. Ini orang punya iman yang hebat. Sampai ada istilah imannya Abraham. Tapi hari ini kita membaca, ketika dia mendengar Tuhan berkata, tahun depan kamu punya anak. Dari Sarah, Alkitab berkata dia nyembah, tapi tertawa. Dan kalau Anda membaca ini, apa yang Tuhan katakan, tidak ada kemarahan Tuhan sama sekali loh. Kalau orang tertawa dengan yang Tuhan janjikan, bisakah kita berani berkata, oh ini orang beriman, tertawanya tertawa beriman? Enggak. Dia mempertanyakan. Dia berkata, mungkinkah umurku 100 tahun, Sarah 90 tahun, kalian masih bisa punya anak? Mungkinkah itu? Artinya ini sebuah pertanyaan yang mempertanyakan sebetulnya, apakah benar engkau serius Tuhan? Dan dia sampai geli, dia tertawa. Nah itu bukan tertawa iman sebetulnya. Tertawa karena orang meragukan, orang mempertanyakan sebetulnya apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau kita membaca, tidak ada kemarahan Tuhan juga di sini. So anyway, saya berkata bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak melihat reaksi luar kita. Dia melihat yang di dalam kita. Saya yakin ada yang berbeda jauh dari apa yang keluar dari Sakaria, dengan apa yang keluar dari Maria, dengan apa yang keluar dari Abraham. Sehingga orang tidak pernah bisa menilai orang sebetulnya dari reaksi luarnya. Tuhan melihat kita dari reaksi di dalam kita. Tapi hari ini bukan itu yang saya ingin bagikan buat saudara. Saya ingin melihat, menunjukkan kepada Anda ayat yang ke-18. Dan sebetulnya, dua ayat yang saya mau baca ulang, 18-19. Anda akan bisa melihat apa perbedaan jadi umat yang diberkati dengan umat perjanjian. Umat yang diberkati dan umat perjanjian. Sekarang kalau saya mau tanya, kalau Anda mendengar dua kata itu, Anda kepingin jadi siapa? Umat yang diberkati atau umat perjanjian? Siapa yang ingin jadi umat yang diberkati? Angkat tangan. Oke, ada beberapa. Siapa yang kepingin jadi umat perjanjian? Angkat tangan.
Sekarang saya mau bicara, tunjukkan kepada Anda perbedaannya. Ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Karena aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kalau Anda cek dalam terjemahan yang lain, ayat 18. Sebetulnya Abraham berkata begini. Dan Abraham berkata kepada Allah, if only Ishmael might live under your blessing. Sekiranya Ismail bisa hidup di bawah berkatmu. Dia berkata, if only Ishmael might live under your blessing. Permintaan Abraham ke Tuhan adalah, Tuhan, sekiranya anakku Ismail ini bisa hidup di bawah berkat-Mu, under your blessing. Artinya ada berkat Tuhan yang menudungi terus akan hidupmu. Siapa yang kepingin seperti ini? Angkat tangan. Hidup di bawah berkat Tuhan. Oke. Tapi kalau Anda membaca, Tuhannya berkata berbeda. Dia berkata bukan. Tidak. Tapi dari istrimu Sarah akan lahir seorang anak laki-laki. Engkau harus namai dia Ishak. Dan kemudian dia berkata, dengan dialah akan aku berikan akan perjanjianku. Saudara sekalian, sebagian besar kita berkata, kami ingin jadi umat perjanjian. Sebagian kecil Anda berkata, kami ingin jadi umat yang diberkati. Saudara, keturunan dua orang ini punya garis yang berbeda. Kalau Anda jadi umat yang diberkati seperti Ismail, ini faktanya. Hari ini, keturunannya langsung tidak langsung itu. Di dunia ini ada 300 juta paling tidak keturunan dari Ismail. Yang sekarang ini hidup nih ya, 300 juta. Dan mereka itu mendirikan atau mereka ada di bawah sekitar hampir 30 negara di dunia. Hari ini. Kalau Anda memilih sebagai umat yang diberkati, maka Anda memilih jalurnya Ismail itu. Saudara harus mengerti bahwa di dunia ini sekarang, Tuhan memberkati itu betul-betul memberkati. Keturunannya dia itu 300 juta kira-kira. Itu hampir di 30 negara yang mereka kendalikan, yang mereka kontrol. Kekayaan mereka itu dahsyatnya luar biasa. Minyak dunia dalam tangan mereka. Sampai dengan hari ini. Sedangkan sebagian besar Anda memilih umat perjanjian, covenant-nya. Saya mau beritahu saudara ya, mereka yang sana 300 juta tuh, yang sini ini, total itu diperkirakan cuman kira-kira 12 sampai 15 juta. 12 sampai 15 juta. Berapa persennya? 5% ya, 5%-nya. Lalu kemudian fakta berikutnya cuma punya satu negara. Kecil. Di peta nyaris hilang. Kecil. Lalu kemudian faktanya adalah dalam sejarah dihitung itu ya. 2/3 dari mereka dibantai habis. Yang terakhir tulis Jerman 6 juta mati. Zaman Nazi Jerman, Hitler. 2/3 rakyatnya mati. Hari ini yang tinggal di negaranya cuma 5 juta. Yang lain tersebar ke seluruh dunia. Coba Anda pikir baik-baik. Anda kepingin jadi umat yang diberkati, atau Anda jadi umat pilihan, atau umat perjanjian. Ada seorang Yahudi berkata begini. Dia berkata kepada seorang pendeta, kamu tahu nggak? Nggak ada fun-nya loh, jadi umat pilihan itu. Sebetulnya kami pengen berkatnya aja cukup, fun-nya nggak ada. Dasar Yahudi, saudara. Pokoknya kalau berkatnya dia mau. Ketuhannya nggak ada fun-nya sebetulnya. Lihatlah sejarah hidup kami. Cuma sengsara tok isinya. Nggak ada fun. Hari ini kita berkata, kita umat pilihan, kita umat perjanjian dengan bahagia. Tapi saya beritahu saudara ya,
Memang ujungnya akan berbeda. Tapi dua-duanya hari ini hidup. Saya berdoa, engkau tidak memilih sesuatu yang hanya di depan mata yang jangka pendek. Karena sesungguhnya saya mau berkata buat saudara, apa yang engkau kejar di depan mata, hanya kuat mungkin 70 atau 80 tahun. Beberapa orang mau berkata, saya mau hidup 200 tahun, silakan. Jadi fosil hidup, saudara. Nggak ada enaknya. Tapi setelah engkau sekian lama di dunia, sampai sebuah titik engkau bahkan pengen mati karena capek dengan semuanya. Semua yang engkau kejar itu hilang. Tapi Alkitab berkata, yang namanya perjanjian dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Amen. Nah, hidup kita ini fokus kepada apa yang Tuhan sediakan buat kita. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, jangan kejar apa yang hanya dilihat oleh mata. Jangan kejar apa yang dilihat oleh daging. Kejar apa yang Tuhan mau tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, dua ayat yang menunjukkan bahwa seperti apa Tuhan didik akan umat perjanjiannya. Karena ini beda. Nah, saya mau cerita seperti apa sebetulnya. Kira-kira bentuknya apa sih Pak umat perjanjian dengan umat yang diberkati? Beda. Kalau perjanjian itu ada ikatan. Nah, ikatan dengan Tuhan itu bukan cuma legal, tapi ikatan batin yang ngikat sampai kekal. Itu yang membuat berbeda. Saya ingat waktu saya kecil, di rumah orang tua saya itu ada pohon jambu. Sampai sekarang, pohon jambu itu pohon jambu cangkokan, jadi nggak terlalu gede. Jadi waktu masih pendek dan dahannya itu nggak terlalu besar, karena itu cangkokan. Lalu kemudian itu jambunya keluarnya jambu hijau, saudara. Saya nggak terlalu demen, tapi itu jambu itu milik kami, itu di halaman rumah. Nah, setiap kali itu ya, karena kalau Anda tinggal di kampung, dimanapun sebetulnya. Kalau Anda punya pohon itu, dari dulu mengundang orang untuk pengen nyuri. Ya, Alkitab berkata roti curian itu manis. Kalau Anda waktu itu masih kecil, saya harap Anda tidak terlalu naif untuk berkata, kadang-kadang mencuri mangga dan buahnya tetangga itu menimbulkan sebuah getaran-getaran kenikmatan sendiri gitu ya. Jadi orang itu sudah dari kecil bawaannya maling itu memang di mana-mana gara-gara dosa tuh. Kalau bisa nyuri barangnya orang tuh rasanya bahagianya luar biasa. Saya harap Anda tidak pernah mengalami itu. Tapi kami pernah mengalami. Jadi pohon jambu kami ini sering diambilin orang. Kalau malam dilempari batu sama tetangga. Atau mereka pakai sapu atau pakai bambu disodoki gitu. Diambil. Sebetulnya ya nggak apa-apa, cuman kesel aja pohon diambil begitu. Kadang malam-malam tuh orang manjat, saudara, manjat. Kayaknya tahu-tahu jatuh cuma bijinya, dikerokoti di atas kayak Batman gitu. Itu ambil. Dan kami masih ingat pada waktu itu kami ambil beberapa semut merah. Anda tahu semut apa itu namanya? Ngangkrang atau apa itu ya, saya lupa namanya, sebut ngangkrang, semut merah. Itu kalau gigit saudara pedesnya luar biasa. Jadi kami ambil di satu pohon yang lain, sedikit jumlahnya. Kita taruh di situ, das, dia gerak. Dalam waktu singkat saudara, itu bisa beranak pinak luar biasa. Lalu kemudian saya sempat lihat itu dia bisa membuat sarang sendiri. Jadi daun ditarik seperti dilempit begitu, dan dalamnya itu dia beranak pinak. Ada telurnya, segala macam. Dalam waktu singkat itu semut banyak sekali. Jadi kita mendapatkan anugerah double. Satu, orang segan dengan semut ini, percayalah kalau Anda digigit itu merah dan pedas sekali. Yang kedua, kalau ada ulat yang biasa makan daunnya, dimakan sekalian sama dia. Nah, beberapa saat itu semut kami yang bawa taruh di situ berkembang biak. Dia punya sebuah habitat yang luar biasa. Luar biasa. Satu hari malam-malam ada orang ini yang kami tunggu ini. Betul-betul dia tidak tahu. Ya, manjatlah. Sampai di atas. Wah, teriak langsung merosot turun. Makin merosot, makin badannya penuh. Kemudian teriak, maki-maki keluar dari mulutnya. Kita ketawa berkata, yes, berhasil. Ya kan saudaranya? Ada orang lagi mungkin satu hari dia pakai galah gitu, dia mulai sodokin gitu. Yang jatuh itu adalah itunya,
sarangnya, kena di rambutnya, keluar semua. Wah, ada lari ngibrit, saudara. Terus kelepasin, gigitin semua. Dia teriak-teriak. Kita berkata, yes, luar biasa. Satu hari saya masih ingat. Saya sendiri nih sebagai tuan daripada semut ngangkrang itu, saudara. Saya lagi berdiri di pohon, liatin. Dan kemudian tangan saya nggak sengaja saya nempel di batangnya. Kan. Dalam waktu itu kan menit. Tangan kaget saya. Dikerubuti mungkin karena so sweet, saudara. Ya, digigiti, saya teriak. Dan saya lihat banyak sekali. Saya masih ingat papi saya berkata ini, sudah kebanyakan ini. Kalau dia potong ini, dia cari itunya, sarangnya, dibakar. Jumlah terlalu banyak tidak bagus. Buang. Saudara, apa bedanya dengan kalau Anda punya anjing? Anjing itu punya ikatan batin dengan tuannya. Ngerti? Siapa yang pelihara anjing di sini? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak suka anjing? Angkat tangan juga. Nggak berdosa juga, nggak berdosa. Ini contoh, saudara. Kalau Anda punya anjing, itu punya ikatan batin. Kalau ada orang kelihatannya asing, dia akan dia tahu bagaimana jaga tuannya. Dia ngerti namanya kesetiaan. Orang yang punya covenant dengan Tuhan. Dia menggambarkan seperti anjing. Loh, kita ini seperti anjing, Pak. Iya. Anda tahu kata proskuneo, kata menyembah, kata worship? Kata itu artinya seekor anjing jilati tangan tuannya. Itu proskuneo. Kalau Anda nyembah Tuhan, bahasa Gerikanya worship itu kayak anjing jilati tangan Tuhan. Perempuan Syro-Fenisia digambarkan punya iman yang besar. Tuhan berkata, kamu seperti anjing. Dan dia berkata, ya, anjing itu makan dari remah-remah tuannya. Ya itu Tuhan. Tapi kalau kita hanya pengen berkatnya, tidak lebih kita seperti semut ngangkrang sebetulnya. Kita pengen berkatnya, kita buat koloni sendiri, kita buat mau kita sendiri, Tuhan kita pun kita gigit juga kalau perlu. Semut ngangkrang. Coba ngomong pada sebelahmu, jangan seperti semut ngangkrang. Oke, kita lihat akan bagaimana cara Tuhan mendidik akan umatnya. Mari kita lihat firman Tuhan, sekarang kita buka. Dua hal saya mau tunjukkan kepada saudara. Lihat dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan. Kalau Anda ketemu kitab Ulangan, lihat pada pasal yang ke-7. Dan kalau Anda sudah ketemu pasal yang ke-7, lihat pada ayat yang ke-22. Ini yang aneh sekali. Tapi ini cara Tuhan. Untuk didik kita. Ulangan 7 ayat yang ke-22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Aneh. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Coba saya ulangi lagi, Anda dengerin ini omongan Tuhan ini. Ini ya, saudara perhatikan. Ini Tuhan yang sama yang melepaskan mereka dari Mesir. Tuhan yang sama yang membawa mereka, mimpin mereka 40 tahun di padang gurun. Tuhan yang sama yang segera akan membawa mereka masuk tanah perjanjian. Tuhan yang sama yang menghancurkan Yeriko. Tuhan yang sama yang sebelumnya membelah Yordan. Nah, Tuhan yang sama berkata begini. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu tidak sekaligus. Alkitab berkata sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan atau engkau tidak diizinkan membinasakan mereka dengan segera. Loh, ini kan lawan yang dihadapi. Tapi dia berkata, kamu hanya boleh sedikit-sedikit. Tidak boleh segera dan semuanya. Tujuannya apa? Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ini analoginya sederhana. Gini saudara. Orang Israel tidak bisa makan semua binatang. Memang Abraham bukan orang Cina, saudara. Tapi Abraham orang Yahudi. Kalau Abraham orang Cina, ini ayat nggak ada.
Makan semua. Dari kadal, tikus, kecoa, makan semua. Tapi orang Yahudi punya aturan. Ada berbagai macam binatang yang tidak boleh mereka makan. Tapi binatang-binatang itu tinggalnya di hutan. Mereka beranak pinak sangat banyak. Lalu kemudian Tuhan itu ngerti. Yang bisa membunuh, menghabisi binatang hutan ini atau binatang buas ini. Itu suku-suku itu karena mereka makan semua. Nah Tuhan berkata begini, ini gara-gara binatang hutannya banyak. Jadi kamu hanya boleh mengalahkan mereka sedikit demi sedikit. Yang dikalahkan siapa? Pemangsa binatang hutan itu. Kalau tidak, nanti mereka binatangnya terlalu banyak dan menguasai engkau. Aneh kan saudara? Kenapa enggak Tuhan berkata gini? Itu binatangnya kamu basmi sekalian. Enggak tuh. Nah ini fakta dalam kehidupan kita. Saudara, tahukah Anda bahwa hidup kita ini seperti hutan belantara? Yang membuat hati kita yang punya hidup ini gampang tersesat sendiri. Kita nggak kenal siapa kita. Tidak kenal perasaan kita. Tidak ngerti yang kita mau seperti apa. Iya kan? Dan percayalah, di dalam diri kita ini, ada binatang-binatang yang banyaknya luar biasa. Ada yang buas, ada yang kayak belut licin, ditangkap nggak pernah mau bertobat. Ada yang seperti tikus, ada yang seperti semut ngangkrang, ada yang seperti bekicot. Sudah pelan berlendir. Kalau ketemu orang Perancis enak, jadi escargot, saudara. Dimakan. Tapi itulah kita. Hidup kita ini begitu banyak binatang. Kalau mau jujur, ada orang yang kalau ketemu orang lain bisa manis, senyum, memikat. Kalau nesu, saudara, kalau sudah marah, meledak semua. Sampai LPG aja kalah ledakannya. Duar. Kalau Anda ketemu orang begini, jantungan isinya. Masa kamu. Padahal sudah putus kan teleponnya, dia ngamuk-ngamuk terus, dia nggak dengar bunyi putus nih. Itu ada binatangnya. Loh Pak, biasanya dia baik kok Pak. Senyum, sopan. Sampai orang terpikat berkata, orangnya kok santun. Ini kok santen. Memang santun dengan santen deket, saudara. Yang pertama enak, yang kedua gurih. Kalau kebanyakan mencretlah kita. Itu karena binatang di dalam kita. Anda pernah lihat nggak sih orang buat itu flyer penginjilan? Di hidup kita ini banyak. Kalau keluar matanya ganas. Kalau keluar meraknya sombong. Anda tahu burung merak itu? Sok pamer loh. Bulunya dikembangkan. Orang berkata, wah merak. Kan banyak orang begitu kan. Kalau lagi kepengin gaya keluar. Jamnya berkilauan. Semua kilot pakai semua. Beli di mana nih? Nemu di Cina itu pinggiran jalan itu murah. $1 tak beli. Kok pakai itu ya? Biar ketok sugih itu aku tuh. Jadi ada gitunya tuh. Kadang-kadang ada kesombongan-kesombongan yang nggak kelihatan. Dibungkus begitu rupa sampai orang berkata, wah kamu rendah hati ya. Dia berkata, ya memang. Itu kesombongan banget tuh saudara. Bangga dengan kerendahan hatimu itu kesombongan luar biasa. Nah itu binatangnya banyak. Nah ini hanya bisa dikalahkan kalau ada apa? Musuh. Jadi yang memakan habis ini ya, binatang di dalam kita ini. Itu persoalan saudara. Jadi kalau persoalan masih banyak, itu artinya binatang dalam hidupmu belum habis. Masih banyak juga. Tuhan, basmilah musuhku. Tuhan berkata, nanti kamu gantian di mangsa binatangmu. Kamu perlu itu. Saudara tahu sering kali ya, Tuhan itu sedih banget. Maunya memberkati, maunya nulung, maunya ngangkat kita. Tapi Tuhan berkata, waduh, kebun binatangnya masih komplit. Banyak pengunjungnya lagi.
nonton banyak. Oh, lagi emosi, lagi ini, lagi itu, lagi nyebelin orang, lagi gak fokus ke Tuhan. Ya toh? Lupa itu orang hanya gak fokus kok Pak. Dia cuma kelewat kayak siput, kayak keong, kayak apa itu, bekicot loh saudara. Anda coba pegang lendirnya banyak. Itu binatang. Dan Tuhan berkata, yang bisa makan cuman musuh. Jadi apapun yang hari ini Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita, apapun itu. Anda harus mengerti bukan karena Tuhan benci dengan kita. Tapi justru sebaliknya karena sayangnya itu besar. Dan karena sayangnya yang begitu besar, dia berkata, nak kamu perlu ini. Supaya binatang di dalam kita ini mati, ditumpas, habis. Lalu kita berkata, ya Pak, kita sendiri yang numpas. Nggak mungkin. Tuhan itu ngerti. Maaf nih ya, Yesus saja disalib tidak maku sendiri, saudara. Perlu orang. Jadi kalau Anda sakit hati terus sama orang itu, ya itu memang anggaplah seperti Yesus lah. Anda butuh orang Romawi. Gitu. Ingat saya berkata Tuhan tidak pernah, untung dia bukan Tuhan yang emosi. Itu Tuhan kita. Ikuti sikap hatinya. Selama kita hidup di dunia ini nggak ada orang sempurna, orang sudah ada, saudara. Bahkan orang baik aja nggak ada kok. Kata Tuhan berkata, tidak ada yang baik. Yang baik cuma Tuhan aja yang baik. Terus saya berdoa, kita izinkanlah Tuhan beresi kehidupan kita. Supaya semua binatang dalam hidup kita ini singkirkan Tuhan. Nanti makin lama, hidupmu akan makin luar biasa. Amen, saudara. Ini ya, saya diomongin Tuhan gini. Kalau Anda itu ya, hidupmu itu makin diberesi Tuhan gitu. Engkau itu bisa tiba-tiba punya dua fungsi yang sangat ajaib sekali. Tiba-tiba engkau bisa jadi seperti bara api, atau engkau jadi freezer. Itu yang dibutuhkan. Karena sampai nanti kita pulang ke rumah Bapa, yang namanya persoalan, tantangan, kesulitan, itu nggak pernah berhenti dalam hidup manusia. Nggak ada manusia itu tanpa problem, itu nggak ada. Makin tinggi Anda mau jadi presiden, coba baca di koran. Tiap hari ngomong apapun salah. Ngucap apapun diulas orang, mesti salah. Nanti yang ngulas jadi presiden tambah parah dia. Gitu. Tapi nggak pernah benar tuh. Saya membayangkan beliau ini apa enggak tekanan tiap hari itu. Nggak ngomong salah. Gitu, kita pernah punya presiden yang tidak pernah ngomong. Mereka berkata, presiden kok tidak pernah ngomong. Pernah juga punya presiden yang banyak ngomong. Dia berkata, terlalu banyak ngomong ini. Jadi kacau nih pasar. Ada yang hati-hati, terlalu hati-hati. Ada yang main tembak, hak asasi manusia ini. Jadi mau seperti siapa, saudara? Jadi nggak ada orang, selama Anda dimanapun tuh nggak bisa. Selalu akan ujungnya itu salahin orang. Dan Tuhan mengerti. Satu hari Tuhan ngomong sama gini. Dalam hidupmu ya, kalau ada daging, kedagingan dilempar dalam hidupmu. Kalau masih kamu bisa handle, jadikan hidupmu sebagai bara api. Lalu kamu akan buat jadi barbeque yang enak. Daging dilempar jadi bara api. Teman-teman sound system ini sekarang punya keahlian baru. Mereka belajar dari orang Spanyol. Setelah kita beli sound ini dari Spanyol. Ini dibuat khusus buat Holy sebetulnya. Jadi ini dirancang untuk gedung ini. Memang kita tidak memberikan data yang 100% seperti yang mereka inginkan. Tapi ini dirancang khusus buat Holy. Dari Spanyol. Bukan karena dia habis juara dunia sepak bola kita pilih ini. Enggak. Ini kita diberkati Tuhan. Dan kita ini boleh bayar bebas semaunya. Ada teman dari Jakarta yang masukin barang. Dia bilang pokoknya gereja yang ngangsur terserah lah. Yang terserah itu kita suka. Jadi ini barang bagus dari Spanyol. Yang datang ke sini adalah penciptanya sendiri. Yang buat ini sendiri. Ownernya. Sama anaknya. Kira-kira mungkin hampir 3 minggu tuh di sini.
nungguin, mereka baru pulang. Nah waktu kesini, ya mereka orang Spanyol, dikasih minum air putih, ketawa, ini apa? Air putih saya itu bir katanya. Jadi minum bir, di gereja ada bir banyak, itu bukan karena pendetamu sekarang minum bir, saudara. Itu karena orang Spanyol minumnya bir. Itu begitu aja. Tapi ada yang lumayan. Mereka ngajari anak-anak tentang ini, terus mereka itu membuat, saya dimasain barbecue. Daging apa tuh ya? Babi ternyata ya. Potongi begitu, terus diajari. Jadi kalau kamu masak pakai ini, itu jadi karbon, itu membuat kanker. Kamu harus, panasnya, apinya begini, harus begini. Coba. Kemarin saya tes mereka. Buat pertama dagingnya ketipisan. Buat kedua kasinen, saudara. Buat ketiga habis sudah dagingnya. Tapi itu mereka coba belajar bagaimana cara membuat barbecue gaya Spanyol. Supaya jadi juara sepak bola dunia harus makan yang sama. Kalau Anda punya bara api yang cukup, ketika daging begitu banyak, dan Anda berkata, ini bisa di barbecue. Jadi bara yang luar biasa. Tapi kalau sudah terlalu banyak, Anda harus jadi freezer yang bagus. Masukkan semua kotak, bekukan, sup, dan lanjutkan hidup. Itu akan nolong banyak. Anda akan bisa jalan terus dengan Tuhan. Dan engkau tidak akan terganggu dengan terlalu banyak hal yang kita harus hadapi. Saudara sekalian, ingat, dalam diri kita ini terlalu banyak binatang buas, binatang hutan. Dan perlu tanda petik musuh untuk mengikis habis. Direndahkan, dikikis terus, sampai semuanya tuntas. Dan Tuhan berkata, sekali kelak, ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, itu musuh akan selesai. Karena kalau Anda membaca di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23, di Ulangan 7 tadi Tuhan berkata, demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Soal janji Tuhan untuk mengatakan bahwa musuhmu akan dihabisi, dia tidak pernah ingkar. Dia berkata akan punah, tapi Tuhan berkata hanya bisa sedikit demi sedikit oleh karena binatang hutan itu. Jangan sampai mereka binatang itu mengendalikan hidup. Saya berdoa, tidak ada binatang yang bisa mengendalikan kehidupan kita. Yang kedua, lihat yang menarik. Buka kitab Keluaran, pasal yang ke-13. Beberapa ayat lagi di tangan selesai. Keluaran pasal 13. Kalau Anda ketemu pasal 13, lihat pada ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Perhatikan ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Terjemahan lain, dengan formasi militer. Mereka itu berjalan dari tanah Mesir. Aneh sekali, ada shortcut sebetulnya. Ada jalan yang paling pendek. Bahkan the shortest yang paling pendek sebetulnya. Yang Tuhan bisa berkata, aku bawa mereka lewati ini. Tapi ada orang Filistin. Nah Tuhan berkata, jangan-jangan nanti mereka kecewain. Kalau aku bawa mereka dan harus perang, nanti mengecewakan. Dan mereka akan kembali ke tanah Mesir. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau Anda baca di Keluaran sebelumnya ini, Alkitab berkata, maka pada hari itu, keluarlah pasukan Tuhan dari Mesir. Coba Anda pikir ya, yang dikatakan Tuhan keluarlah itu pasukan. Bukan keluarlah bekas-bekas budak. Bukan. Tuhan berkata keluarlah pasukan Tuhan dari Mesir. Tapi ini pasukan, kalau perang, kecewa. Karena itu Tuhan itu baik.
Dibuat muter kita ini. Kalau orang ditanya, kamu pengen cepat selesai nggak masalah? Cepat. Berani nggak kamu bayar harganya untuk segera cepat selesai? Berani. Yang penting cepat selesai. Jangan tergesa-gesa menjawab, saudara. Belum tentu. Saya masih ingat ketika kecil, kaki saya terkilir. Main bola. Zaman dulu tuh anak-anak itu kan nakal. Jadi rumput di sekolah itu tinggi-tinggi. Enggak, ini bukan rumput ini. Rumput-rumput biasa itu, tinggi-tinggi. Nah kalau Anda mulai masuk sekolah, itu rumput gak dipotong. Nggak tahu kenapa, itu tinggi-tinggi. Nanti nunggu anak-anak masuk sekolah, tugasnya tiap kelas motong rumput, saudara. Tapi rumput tinggi itu, beberapa anak itu nakal. Beberapa rumput itu diikat jadi satu gini. Diikat. Nah kalau Anda lari, Anda kena itu, jatuh lah masih. Nah saya itu kena itu. Jatuh terkilir kaki saya. Dasar juga bukan atlet sebetulnya. Jadi terkilir. Bengkak. Saya masih ingat ada 2 macam tukang urut, saudara. Yang pernah dibawa ke saya. Yang satu itu ngomong gini. Ini loh, cepet kalau ngurut. Sekali tok sudah langsung. Nanti paling beberapa hari sudah kempes bengkaknya cepet sekali. Kalau yang ini, wah berhari-hari itu. Yang satu ini bapaknya tua ini berhari-hari. Kalau ini loh masih muda itu. Wah itu hebat, katanya jago kungfu dia. Pinter, ilmu apa. Jangan pikir seperti yang Anda pikir. Enggak. Ini masih muda orangnya. Cerita macam-macam. Nah saya bilang ini, sing cepet aja lah. Karena nggak enak nih kaki bengkak begini. Jalannya pincangan. Kalau malam sakit buat tidur. Didatengin yang ini, saudara. Masih muda orangnya. Dia itu datang, saya kan lagi berbaring itu bawa papan. Bawa papan ya, saya bilang. Apa urusannya sama kaki bawa papan, atau dikeprok papan begini atau gimana? Nah, Anda mau tahu gaya cepat tuh gini, saudara. Dipegang. Oh ya. Keras. Saya cerita kepada Anda. Saya teriak. Sakit yang luar biasa. Dan tidak sembuh. Wah kurang pas ya aku tadi. Matang lah. Kaki. Sekali pernah tuh. Nah bunyi. Saya teriak kencang. Waduh. Wah pas. Lagi ya. Wah kalau saya bisa punya bom tak bom itu orang saudara. Sakitnya luar biasa. Bilang lagi ya. Tak tarik. Sudah kok nanti kan baik sendiri. Sudah. Om makasih om. Anda mau jalan cepat, belum tentu kuat. Lah kalau lama kan ya apa kuat, Pak? Justru itu, saudara. Kenapa itu orang Kristen perlu bangun manusia rohnya? Semakin engkau kuat, semakin engkau ngerti bagaimana berperang dengan baik, semakin engkau ngerti hukum Tuhan, ngerti hatinya Tuhan, itu membuat percepatan sebetulnya. Nah Tuhan itu mengukur keadaan kita. Kan itu ayat yang paling kita sukai. Tuhan tidak mencoba kita di luar kemampuan kita. Kan itu kan ayat yang paling favorit buat kita. Itu ayatnya orang-orang manja. Tidak melebihi kekuatan. Pak, tapi itu sudah melebihi. Ya wong saya kuat gitu loh ya. Ya kuat juga, tapi ini pasti melebihi. Nah kan omongan bukan belum melebihi. Nah kamu belum pingsan. Ya belum Pak, jangan pingsan Pak. Masih kuat toh. Jadi kita ini mau pilih jalan apa kan bingung saudara. Bener dikasih yang paling pendek. Ujungnya perang. Dan orang bisa kecewa loh. Dan Tuhan tidak ingin Anda kecewa. Karena kekecewaan itu bisa mematikan rohmu. Jadi dia berkata, ayo aku bawa muter aja ya. Ini Filistin. Goliatnya terlalu banyak. Nanti kamu lihat Goliat tenger-tenger tok katanya. Muter ya, muter. Wah muter tapi ini ketagihan. Bukan muter saudara akhirnya. Lah ini berbeda. Ini wonderia muter. 40 tahun. Saya membayangkan tuh orang Israel akan berkata gitu. Loh, ini kan dulu popokku kok masih di sini ya. Zaman aku bayi 40 tahun kemudian loh. Dia lihat bekasnya dia. Muter 40 tahun. Saya dengar tuh ya sebetulnya kalau jalan kaki waktu itu.
Kira-kira itu 2 minggu nyampe. Bayangin, 2 minggu diputar 40 tahun. Saya nggak tahu tuh bosannya kayak apa tuh mereka. Makanya makan mana. Mereka bosan minta daging, kasih daging. Dimakan dagingnya malah mematikan. Pokoknya kalau Anda baca Perang Gurun itu. Saya pernah naik mobil dari, ini kebalik sih turnya sih. Dari Israel ke Mesir. Harusnya dari Mesir ke Israel, itu baru pas. Ini enggak, nikmati Israel ke Mesir. Itu lewat dari perbatasan, jalan terus itu. Sampai ke Kairo, saudara. Gurun, tak sih. Bosan, saudara. Lihat, saya bilang, bayangin 40 tahun. Hari ini abad 20, 21 aja. Keadaannya sama parah banget. Nggak ada bagusnya itu, nggak ada tuh. Kentucky Fried Chicken di padang gurun nggak ada. Kentucky Fried Camel, dan begitu. Bosan banget, 40 tahun. Saya bilang, aku jalan sekian jam aja naik mobil, AC. Lihat, bosan. Saya membayangkan Musa itu makanya dihormati Tuhan begitu. Sudah bosan, mimpin umat kayak gitu, jelei. Ngomel, isinya. Saya berdoa supaya Anda mengerti. Pak, jalanku kok muter. Nyanyi aja lah. Jalanmu tak terselami. Iya loh. Sebetulnya bukan jalanmu tak terselami, ya juga sih. Anda harus ngerti, hatiku pun tak terselami sebetulnya. Maunya apa nggak jelas, muter. Karena Tuhan berkata, kalau kamu jalan pintas, kamu akan kecewa. Saya berdoa, Anda mengerti. Tapi inilah umat pilihan. Umat perjanjian. Cara Tuhan didiknya seperti itu. Pak, nah ujungnya akan seperti apa? Kalau umat perjanjian. Ini kalau Anda sudah sampai nih ya, kepada apa yang Tuhan mau. Dahsyat sekali. Ayat terakhir. Lihat Yehezkiel. Kitab Yehezkiel. Pasal yang ke-38. Ayat 12. Dan ayat yang ke-13. Yehezkiel 38. Ayat yang ke-12 dan 13. Alkitab berkata, engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah, dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Nah, umat Tuhan ini, Alkitab berkata, perhatikan. Mereka sudah mempunyai ternak, dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. The center of the world. Mereka diam di pusatnya dunia. 13. Negeri Sheba dan Dedan, beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis, beserta pedagang-pedagangnya, akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah? Untuk mengangkut perak dan emas? Untuk melarikan ternak dan harta benda? Dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Saudara, kalau Anda baca terjemahan yang lain, kalau saudara punya Alkitab The Message, kalimatnya bagus sekali. Yehezkiel yang sama, pasal 38, ayat yang ke-12, dan 13 dikatakan bahwa Tuhan itu, ini pakai istilah yang ajaib sekali. Bahwa orang-orang buangan yang kembali ini, these return exiles, and their booming economy center. Dan tempat di mana terjadinya sebuah booming ekonomi yang luar biasa ini, itu ada di the navel of the earth. Di pusatnya bumi. Jadi Tuhan itu membawa umat pilihannya ini, membawa umat covenant-nya ini, waktu dia kembali sampai ke tujuan Tuhan, dikatakan itu merupakan tempat pusat daripada booming secara ekonomi.
bahwa akan terjadi sebuah ledakan ekonomi yang luar biasa. Nah, ini bukan berkat yang dengan gampang. Semua yang gampang didapat, gampang hilang. Contohnya ya, tanaman yang akarnya nggak kuat, gampang rubuh. Tapi makin berakar, makin dalam, makin membutuhkan waktu untuk dia berakar dalam. Baru berbuah, pohonnya akan kuatnya luar biasa. Yang tadi umat yang diberkati, Anda dalam waktu singkat nikmati semua berkatnya. Tapi engkau tidak pernah mengalami tempaan didikan Tuhan. Akibatnya apa? Semuanya akan menelan kita. Sebaliknya umat yang dipilih Tuhan, yang padanya ada perjanjian Tuhan yang kuat. Dia berkata ketika engkau sampai ke sana, engkau akan sampai kepada tempat di mana ada sebuah ledakan ekonomi yang luar biasa yang akan terjadi. Menurut saya, harusnya kita memilih untuk berakar ke bawah dan berbuah ke atas, kata Tuhan. Jadi saya mengatakan umat yang tertinggal atau umat yang tersisa itu akan berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Jangan dibalik, berbuah ke atas, baru akan berakar. Begitu berbuah, rubuh pohon hidup kita. Nah, proses untuk mau berakar ini sengsara, saudara. Kemarin ada seorang yang cerita begini. Ada biji ditanam, satunya di tanah yang kering, satu lagi di tanah yang basah. Ternyata setelah sekian waktu, pohon yang ditanam di tempat yang kering itu ketika dicabut, butuh waktu lama. Rupanya kekeringan itu membuat akarnya mencoba terus masuk ke dalam untuk cari air kehidupan. Tapi tanah yang banyak airnya itu, akarnya nggak masuk ke dalam. Cuma kecil tipis, dicabut, boom, keangkat. Yang satu ini ditarik cukup lama, tercabut, butuh waktu lebih lama. Tuhan mau Anda dan saya berakar kuat. Melewati banyak hal yang tidak enak, tapi hidup kita berakar. Dan engkau tidak akan gampang tercabut. Ketika buahmu kelak sangat lebat, berkatmu sangat besar, engkau bahkan goyang pun tidak. Engkau jadi umat yang firm, yang kuat, yang kokoh. Teruskan lagi. Saya mau tunjukkan ayat yang terakhir, ayat 13. Terjemahnya bagus sekali. Alkitab mengatakan, Anda perhatikan, itu orang-orang Sheba dan Dedan. Dia berkata begini, kamu mencoba membawa akan tentaramu to get rich quick. Dia berkata kepada orang-orang yang mau jarah itu berkata gini, kamu pikir dengan itu kamu bisa membawa akan tentaramu untuk bisa kaya dengan cepat. Tuhan tidak ingin sebetulnya umatnya itu sekedar kaya dengan cepat. Dia ingin ada kekuatan yang luar biasa ditanam di bawah. Nah itu bedanya. Kalau Anda mau jadi Ismail atau Anda mau jadi Ishak. Kemarin kami ngumpul di Bandungan, saudara. Ada teman punya anak namanya Ishak. Namanya Ishak, bagus. Saya nggak tahu dia pagi-pagi dengar apa, katanya teman-teman ini. Pagi-pagi jam berapa ya? Jam 6 ya. Jam 6 itu anak kecil, masih kecil. Sambil jalannya gini goyang-goyang. Semua teriak. Ishak. Kok ganti Ismail? Ishaknya kok ngomongin Ismail. Ishak ngomong seperti Ismail. Tidak boleh. Ishak harus seperti Ishak. Tidak boleh seperti Ismail. Jangan pengen-pengen. Sebagian Anda tidak tahu yang saya katakan sebetulnya. Coba dipikir ulang, direnungin lagi, beli kasetnya, diputer-puter. Nanti Anda tahu apa yang saya maksudkan. So don't ask God to get rich quick. Orang yang ingin cepat kaya. Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, kata Tuhan. Minta berakar yang kuat. Ujungnya, dalam hidupmu terjadi sebuah pusat ekonomi booming yang luar biasa. Dan itu umat perjanjian Tuhan. Amen. Tutup Alkitab saudara, mari berdiri sama-sama.